Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pucuk dan seluruh jajarannya, dan juga Sohibul Bed PRM Ngambek Pak nggih. Ngambek niku ngambekan. Nesu ya. Tapi namanya saja, insya Allah PRM-nya baik-baik, nggak mudah ngambek gitu. Bapak-bapak dan saudara sekalian, seluruh warga Muhammadiyah di PCM Pucuk yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada siang hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meluangkan waktu kita dalam upaya tafaqquh fiddin, mendalami agama di dalam kajian PCM Pucuk. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, saya ke Pucuk itu ya sudah beberapa kali Pak ya, tapi di PRM Kesambi, di Kesambi, sehingga cukup kenal dengan Pak Roni ya. Pak Roni kemarin meminta saya untuk ngisi di PCM-nya, dikasih topik ghirah berjihad fisabilillah di dalam Jam'iyah Muhammadiyah, dalam persyarikatan apa? Muhammadiyah. Jadi jenengan diajak jihad Pak. Diajak apa? Jihad. Jihad pertama. Jadi ghirah semangat berjihad di dalam sabilillah atau fisabilillah di dalam persyarikatan apa? Muhammadiyah. Di sini kalau kita lihat ada istilah jihad, ada istilah apa? Jihad. Ya memang istilah jihad itu terdapat di dalam Al-Qur'an dan di dalam apa? Hadis itu. Misalnya kita ambil contoh di dalam surah At-Taubah ayat 20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wahajaru, dan berhijrah, wajahadu, dan berjihad, fi sabilillah, di jalan Allah. Dengan apa? Dijelaskan dengan dua hal. Bi amwalihim, dengan harta-harta mereka, wa anfusihim, dan dengan jiwa-jiwa mereka. A'dhamu darajatan indallah, itu dianggap derajat atau posisi yang paling besar atau yang paling mulia di sisi Allah. Ditutup dengan wa ulaika humul faizun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi ayat ini bicara tentang apa Pak? Jihad. Jihad dengan dua hal. Bil amwal, dengan apa? Harta. Yang kedua bil anfus, dengan apa? Jiwa. Sehingga kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu jihad itu dengan dua hal ini. Dengan harta. Yang kedua dengan apa? Jiwa itu. Tapi yang penting untuk kita jawab Pak, Bu, Pak dan saudara sekalian, enggak ada ibu-ibunya? Ada ya? Oh ada ya. Ngapunten Bu, enggak kelihatan ya. Ya kita ngaji wis kapil Pak, biasanya bapak-bapak dan ibu-ibu, nek bapak tok iki wangel ya. Kalau kita coba gali Pak, dalam dokumen-dokumen Muhammadiyah, ya semua dokumen Muhammadiyah termasuk dokumen ketarjian,
istilah jihad itu ada atau enggak? Meskipun jenengan diajak sama Pak Roni untuk berjihad ya. Tapi di dokumen Muhammadiyah ada atau enggak? Kalau Al-Quran dan Sunnah jelas itu. Ada istilah jihad, tapi dalam dokumen resmi Muhammadiyah pernah muncul atau enggak istilah jihad itu? Ada Pak ya? Secara eksplisit ada. Secara eksplisit tidak ada. Tapi yang ada istilah sabilillah. Yang ada apa? Istilah apa? Sabilillah. Secara eksplisit enggak ada Pak. Meskipun mungkin disinggung ya, tapi bicara tentang konsep jihad secara spesifik belum ada. Ya meskipun banyak jihad-jihad di Muhammadiyah yang mana jihad itu dihubungkan dengan fisabilillah. Dalam artian jihad tidak harus berperang, tidak harus mengangkat apa? Senjata. Karena jihad secara logos, secara bahasa itu kan badlul juhdi, mengerahkan semua kemampuan. Di zaman Nabi ketika disebut jihad itu konotasinya al-qital fisabilillah, yaitu apa? Perang. Dalam konteks modern maka jihad itu tidak sekedar perang. Dalam konteks Indonesia yang disebut Darussalam, yaitu bukan Darul Harbi Pak, bukan negara apa? Perang, maka jihad itu mengalami perluasan makna. Misalnya kalau jihad politik ada konsep yang ditawarkan Muhammadiyah yaitu Darul Ahdi Wasyahadah, itu ijtihad politik Muhammadiyah berkaitan dengan jihad bagaimana kita memperjuangkan NKRI Pak. Meskipun orang Muhammadiyah tidak pernah berteriak-teriak NKRI harga hidup atau harga mati Pak? Harga mati ya. Orang Muhammadiyah jarang menyuarakan NKRI harga mati. Tapi gak apa ya ngomong ini Pak. Internal kita. Bukan berarti Muhammadiyah menganggap NKRI itu tidak sesuai dengan syariat. Sehingga Muhammadiyah mengeluarkan ijtihad politik Darul Ahdi, bahwasanya NKRI itu konsensus nasional. Termasuk tokoh-tokoh Muhammadiyah ikut dalam memperjuangkan NKRI. Di antaranya apa? Ki Bagus Hadi Kusumo. Sangat berperang dan beliau tokoh sentral ketika itu yang rela 7 kata di dalam Piagam Jakarta dihapus. Darul Ahdi wasyahadah, dan bagaimana kita mengisi kemerdekaan. Sehingga jihad itu dalam konteks sekarang tidak harus dihubungkan dengan apa? Perang. Oleh sebab itu yang paling penting Pak, Bu, kita pahami sabilullah, ma huwa sabilullah. Ini yang penting untuk kita apa? Pahami, sehingga kita memiliki ruh dalam bermuhammadiyah. Saya ingat yang disampaikan oleh Pak A.R. Fakhrudin itu. Beliau pernah mengatakan apa? Ruh dan spirit bermuhammadiyah itu pengajian. Kalau di rantingnya Pak, nggak ada pengajian, itu alamat ranting itu tidak hidup. Itu pasti Pak, insya Allah. Insya Allah ini betul. Kalau di PCM Pucuk ini ada ranting, nggak ada kajian, insya Allah rantingnya juga nggak hidup, nggak mati Pak. Mau dibilang mati ya masih hidup itu. Mau dibilang hidup kok nggak ada gerakan atau pengajian. Tadi sudah disinggung ya. Krisis di Muhammadiyah, krisis PCM Pucuk berkaitan dengan krisis kader. Jangankan bicara ulama, bicara mubalik saja masih krisis kita, apalagi bicara tentang apa? Ulama. Nah, ya. Sehingga kajian semacam ini harus menjadi tradisi. Kalau saya di Bojonegoro Pak, alhamdulillah kita tradisikan kajian ketarjian.
Jenengan bisa ikuti di YouTube saya, Lukman Hakim Tarjih. Ini nanti keluar semua kajian. Terus pokoknya searching di Google Lukman Hakim Tarjih. Ya tarjih itu kan huruf yang menggambarkan Muhammadiyah itu harokatut tajdid. Gerakan apa? Tajdid. Kalau tarjih tidak dipahami oleh warga Muhammadiyah, ya sudah kita wassalam. Berarti Muhammadiyah hanya harokah Islamiyah, gerakan Islam, harokah da'awiyah, gerakan dakwah, tapi hilang karakteristik Muhammadiyah sebagai harokatut tajdid. Gerakan apa? Tajdid, yaitu pembaharuan. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, kita coba ambil salah satu dari manhaj tarjih, bicara tentang mabadi' khomsah. Mabadi' apa? Khomsah. Dasar 5, tapi bukan Pancasila, Pak. Atau guyonan enggak apa-apa, Pancasilanya Muhammadiyah. Tapi istilah yang digunakan di HPT itu al-masail al-khoms. Masalah apa? 5. Dalam HPT jilid 1 ada namanya al-masail al-khoms. Masalah 5. Istilahnya Profesor Asmuni itu paradigma pemikiran keagamaan Muhammadiyah. Dan ini yang menjadi pondasi manhaj di dalam kita bertarjih, Pak. Masalah 5 itu apa? Yang pertama, respon atau jawaban Muhammadiyah terhadap pertanyaan ma huwa din. Apa yang disebut dengan agama? Agama niku nopo? Sing nomor kalih, ma hiya dunya. Apa sing diwastani dunya? Apa yang disebut dengan dunia? Yang ketiga, ma hiyal ibadah. Apa yang disebut dengan ibadah? Yang keempat, ma huwa sabilullah. Apa yang disebut dengan sabilillah. Ini yang kita akan kaji secara mendalam insyaallah. Yang kelima, ini kadang-kadang warga Muhammadiyah kaget, Pak. Ada pertanyaan ma huwal qiyas. Apa yang disebut dengan qiyas? Kagetnya apa? Duh, di Muhammadiyah kok ada qiyas toh? Bukankah ijma' dan qiyas itu milik tetangga sebelah? Kalau kita di Muhammadiyah hanya Quran dan Sunnah. Di Muhammadiyah nggak kenal apa? Qiyas, nggak kenal ijma', apalagi ijma' Nusantara, Pak. Kita semua kata nggak ada. Nanti ada ijma' yang berkaitan dengan apa, Pak? Amalan atau tradisi Islam Nusantara. Itu jelas ditolak oleh Muhammadiyah. Tapi sebenarnya Muhammadiyah itu pakai qiyas, pakai apa? Qiyas. Hanya saja penggunaan qiyas di Muhammadiyah tidak seluas yang digunakan di masyarakat, Pak. Ya, di antaranya Muhammadiyah pakai kaidah la qiyasa fil ibadat. Enggak ada qiyas dalam konteks ibadah. Sehingga kalau sholat idnya Muhammadiyah itu enggak ada as-sholatu jami'ah. Bisa dibaca as-sholatu jami'atun boleh. As-sholata jami'atan juga boleh. Kalau diwakafkan as-sholatu jami'ah atau as-sholata jami'ah. Teng mriki wonten napa mboten, Pak? Bu, nek kita nglampahi salat Idul Fitri lan Idul Adha. Sadurunge salat wonten sing maos as-sholatu jami'ah. Ada atau enggak, Pak? Di PRM? Di Muhammadiyah atau enggak maksud saya? Kalau di masyarakat ada, kalau di Muhammadiyah tidak ada. Kenapa? Karena hadisnya itu bicara tentang sholat kusuf. Sholat apa? Kusuf. Itu gerhana, nanti jenengan cek di kitab Bulughul Maram. Hadis Aisyah. Kata Aisyah, ketika terjadi gerhana di zaman Nabi, Nabi itu ba'atha munadiyan yunadi as-sholatu jami'ah. Nabi mengirim seseorang untuk mengucapkan as-sholatu jami'ah. Sehingga di putusan tarjih ketika bicara tentang sholat kusuf atau kusufain itu ada seruan as-sholatu jami'ah. Tapi kalau sholat id nggak ada. Nah, mazhab Syafi'i pakai qiyas, Pak. Pakai qiyas.
Setiap sholat sunnah, nggak ada adzan dan qomatnya. Dan sholat sunnah itu tusannu lahal jamaah, disunatkan dilakukan secara berjamaah. Maka ada ucapan as-sholatu jami'ah. Itu dalam madzhab apa? Syafi'i. Tapi dalilnya apa? Dikiaskan ke sholat kusuf, gerhana. Nah, kalau kita ditarjih tidak, Pak. Berarti as-sholatu jami'ah hanya khusus untuk sholat kusuf atau gerhana. Sehingga di masyarakat yang mengikuti madzhab Syafi'i, sholat Idain ada as-sholatu jami'ah. Tarawih, Pak, ada atau enggak? Ada atau enggak? Ada. Kenapa? Karena tarawih itu sunnah, dianjurkan berjamaah. Witir waktu setelah tarawih ada. Sholat jenazah ada atau enggak, Pak? Di masyarakat di tempat saya, Pak, sekarang orang mau sholat jenazah itu loh, Pak, ada as-sholatu jami'ah. Di sini mulai populer kayak itu atau enggak? Kalau ada itu enggak sesuai madzhab Syafi'i, Pak. Lu kok enggak sesuai? Sholat jenazah hukumnya apa? Enggak, menurut madzhab Syafi'i hukumnya apa? Fardu kifayah, bukan sholat sunnah. Yang kedua, umumnya kalau sholat jenazah itu orang sudah pada datang, sehingga tidak ada as-sholatu jami'ah menurut madzhab Syafi'i. Tapi mungkin di masyarakat, Pak, opo salai. Sementing ketok apik gak wis. Leh, itu kiai, Pak, itu kiai. Di tempat saya itu mulai ada model-model kayak gitu. Padahal dicek menurut madzhab Syafi'i enggak betul itu. Oke. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Masalah 5 yang ada dalam HPT kita itu lahirnya itu proses yang cukup panjang, Pak. Cukup apa? Panjang. Enggak hidup-hidup mak bedunduk. Itu kalau bahasa Sri Mulat, Pak. Tidak tiba-tiba aja jadi. 1938 itu dulu Muhammadiyah pernah mengedarkan 5 pertanyaan itu supaya dijawab oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah, oleh grup dan cabang. Dulu belum ada istilah ranting. Atau ulama-ulama di luar Muhammadiyah yang bisa memberikan jawaban 5 pertanyaan tadi. Sehingga ada buku, ini penting, Mbak, ini bisa di-download, kalau jenengan beli susah. Meskipun saya punya di rumah. Nah, itu dipublish tahun 1942 oleh Kiai Haji Mas Mangsur. Kenal, Pak, ya Kiai Haji Mas Mangsur? Kenalnya di mana, Pak? Mantan ketua Muhammadiyah sing disebut Mbah Ahmad Dahlan Sapukawate Surabaya. Ketika Mas Mangsur masuk Muhammadiyah, Mbah Ahmad Dahlan dawuh terus pundi, wis tak cekel Sapukawate Surabaya. Beliau orang yang luar biasa dalam menempatkan Muhammadiyah sebagai harakatul tajdid, gerakan apa? Tajdid, yang menginisiasi berdirinya majelis tarjih. Sehingga kalau kita bicara Muhammadiyah sebagai gerakan sosial, itu tokohnya Mbah Ahmad Dahlan, Pak. Tapi Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid, tokohnya siapa? Kiai Haji Mas Mangsur. 1942, Kiai Haji Mas Mangsur itu diamanati oleh Hotbestur Muhammadiyah. Hotbestur itu sekarang jadi PP. Untuk menyeleksi jawaban-jawaban yang masuk. Lahir buku kayak gini, Pak. Ini sudah susah untuk dicari, tapi saya punya di rumah. Ya. Kalau jenengan lihat masalah 5 yang di HPT itu cukup sederhana. Nah, kalau di sini itu dijelaskan sampai kenapa kok pertanyaan itu muncul. Di antara pertanyaan yang mendasari kenapa kok Muhammadiyah bertanya ma huwa sabilullah. Muhammadiyah sejak lahirnya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kan fokus pada 3 bidang itu, Pak. Diistilahkan dengan schooling, pendidikan, iya atau enggak?
Iya, Mbak Ahmad Dahlan sudah mempelopori pendidikan yang menggabungkan sistem pendidikan ala barat yang sudah pakai kurikulum, pakai bangku, pakai apa? Seragam dan seterusnya. Dengan kurikulum model pesantren yaitu tradisional. Sampai Mbah Yai Ahmad Dahlan dianggap-anggap sesat, Pak. Karena sekolah pakai bangku, Pak. Mbah Yai Ahmad Dahlan itu sudah luar biasa itu, melampaui zamannya itu. Itu schooling. Kemudian feeding. Mbah Yai Ahmad Dahlan terkenal dengan teologinya apa, Pak? Teologi Al-Ma'un. Ketika Mbah Yai Ahmad Dahlan mengajarkan Al-Ma'un, itu muridnya sampai bosen. Mbah Yai sing jenengan ulangno kok namung Al-Ma'un. Padahal kita pun apal. Bacaan tajwidnya sudah betul. Maknanya utawi iki-iku juga sudah luar biasa. Tafsirnya juga sudah ngelotok. Tapi Mbah Yai Ahmad Dahlan mengajarkan sampai 3 bulan. Nek jenengan Pak, Bu, ngaji kuwi gak dileleh. Bosen tuh gak, Pak? Ngaji kayak gini, coba PRM ngajinya atau PCM ngajinya tiap minggu atau tiap hari, pasti bosan. Makanya ngaji cukup 1 bulan ya. Tapi problem di Muhammadiyah ngaji ini 1 bulan sekali, pingin pinter. Enggak ada, Pak, itu enggak ada. Pinter ya, Pak, sak pinter ya. Ngajinya singkatnya. Yang penting ngaji pisan menguasai semua ilmu. Nah itu enggak ada, Pak. Makanya tadi sudah disampaikan di Muhammadiyah itu kenapa kok terjadi krisis ulama, krisis mubalagh. Pinginnya instan, Pak. Penyakit ilmu di Muhammadiyah itu instan. Pinginnya ngaji pisan terus winter yo ora iso, Pak, ora iso. Ngaji nahwu wis mbulet kok. Itu harus berapa tahun? Alfiyah Ibn Malik itu kalamun laftun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahidu kalimatun wal qulu amal kalimatun biya kalamun qad yu'amil jari wa tanwini wan nida wa al wa musnadil lil tamyizun hasal. Jenengan ngapalo 1000 bait pusing, Pak. Itu bertahun-tahun ngaji pisan enggak bisa. Belum ilmu yang lainnya ya kan ya. Problem kita di situ, pinginnya ngaji itu sesingkat-singkatnya, ilmu setinggi-tingginya, enggak ada itu, enggak ada. Kembali ke tadi, Pak. Jadi Muhammadiyah itu kan bergerak pada schooling, feeding, kemudian apa, Pak? Healing PKU. Sehingga ketika Mbah Yai Ahmad Dahlan mengajarkan Al-Ma'un, muridnya yaitu Kiai Haji Sujak protes, Mbah Yai kenapa kok Al-Ma'un saja? Pertanyaan Mbah Yai Ahmad Dahlan, Pak, apakah kamu sudah mempraktekkan? Mbah Yai Kiai Haji Sujak diajak mencari orang miskin, anak yatim, dikasih baju, makan dan seterusnya. Artinya Pak, di sini Mbah Yai Ahmad Dahlan menekankan Islam itu harus menjadi apa? Solusi. Islam menjadi apa? Solusi. Nah, ketika Muhammadiyah punya sekolahan, punya panti asuhan, apakah ini disebut fisabilillah, Pak? Disebut atau enggak? Sekolahan yang PKU, kemudian apa, Pak? Panti asuhan disebut fisabilillah atau enggak? Dulu dipertanyakan ini. Disebut atau enggak? Nanti kita lihat di Fathul Mu'in yang disebut Fisabilillah Asnaf 8. Ini Fathul Mu'in, Pak. Tahu ya? Fathul Mu'in itu kitab yang dipakai di kalangan Islam tradisional, Pak. Fathul Mu'in yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Maribali. Sampai Kiai NU bilang urung alim nek rong iso ngorek Fathul Mu'in. Rong disebut kiai nek urung iso maca Fathul Mu'in. Di Fathul Mu'in pemahaman fisabilillah itu nanti saya kutip, Pak, di sini. Bagaimana keterangan Fathul Mu'in? Nah, di sini.
Wasabilullah wa huwa alqaimu bil jihadi mutatawwi'an walau ghaniyan. Yang disebut sabilullah itu orang yang berjihad mutatawwi'an, secara sukarela, maksudnya tanpa gaji negara. Walau ghaniyan, meskipun dia kaya, ini yang berhak mendapatkan zakat. Sehingga dipahami sabilillah itu konteksnya hanya berkaitan dengan perang. Kalau jenengan menghidupkan menghidupkan sekolah, kemudian apa Pak? Panti asuhan, kemudian rumah sakit, itu ada yang berpendapat itu bukan fisabilillah. Sehingga ketika itu Muhammadiyah penting untuk mendefinisikan apa yang disebut sabilullah, ma huwa sabilullah. Kemudian jawaban yang masuk dari beberapa ulama itu Pak, disimpulkan oleh Kiai Haji Mas Mansur. Beliau dalam kesimpulannya, nanti kesimpulan Kiai Haji Mas Mansur ini dikokohkan di dalam HPT kita Pak. Yang disebut sabilullah, as-sabil huwa at-thoriq. Yang disebut sabilullah itu secara bahasa at-thoriq, yaitu jalan. Tapi bukan torik-torik Pak, jalan-jalan. Itu bahasa Arab auran Pak. Kalau di pesantren itu torik-torik jalan-jalan. Tapi orang Arab torik-torik ya enggak paham Pak. Huwa tariq al-muwassilu ila ma yardahu Allahu min kulli amalin adzinallahu fi. Itu. Jawabannya Mas Mansur, yang disebut sabilullah itu jalan yang mengantarkan kepada keridhaan Allah dari semua amalan yang diizinkan oleh Allah. Wa dakhilun tahta qawaidid, yang mana amalan itu masuk kaidah-kaidah agama. Tujuannya apa? Li'ila'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah, walitanfidhi ahkamis syariah alal wajhil masyru', dan untuk merealisasikan hukum-hukum syariat sesuai yang disyariatkan. Artinya di sini sabilullah itu maknanya luas, tidak hanya apa? Tidak hanya jihad, tidak hanya apa? Jihad dengan mengangkat senjata. Sehingga kalau jenengan lihat di masalah 5 di HPT kita Pak, Muktamar Tarjih Jogja 1955, itu disimpulkan sama dengan jawaban Kiai Haji Mas Mansur, hanya saja lebih diperpendek. Tapi yang menarik Pak, jenengan nggak bisa paham masalah 5 yang ada di HPT ini kecuali merujuk jawaban Kiai Haji Mas Mansur. Yang Bapak dan Ibu sekalian, masalah 5 itu kan sudah dikaji di sekolah Muhammadiyah. Betul atau enggak Pak? Jenengan riyen sekolah teng Muhammadiyah. Di KMD mesti ada masalah 5. Tapi apakah kita paham maksudnya? Enggak. Apalagi sebagai manhaj, metodologi berpikir. Karena semua ijtihad Muhammadiyah harus dilandasi masalah 5. Artinya masalah 5 itu bukan hanya hafalan, tapi itu menjadi sebuah manhaj, metodologi apa? Berpikir. Di dalam jawaban Kiai Haji Mas Mansur, ini saya kasih kesimpulan saja Pak, enggak saya bacakan semuanya, nanti waktunya enggak cukup ya. Masalah 5 itu dipahami yang konteksnya berkaitan dengan sabilullah, itu maknanya ada makna umum, ada makna khusus. Kata Kiai Haji Mas Mansur ya, makna sabilullah yang umum itu fajami'u abwabil khair, semua kerja-kerja kebaikan, kerja-kerja sosial itu disebut apa? Sabilullah. Contohnya apa? Iqamatil madaris, mendirikan sekolah. Wal mustaswayat, hospital, yaitu apa? Rumah sakit. Wal malaji, tempat pengungsian atau pengungsian untuk korban bencana itu, Pak. Itu ya. Nah, itu disebut apa? Sabilullah secara umum.
Kalau secara khusus al-jihad fisabilid difa' anid-din, yaitu mengangkat senjata. Dan Muhammadiyah dulu juga berperan atau enggak, Pak? Berperan, meskipun dulu dalam memperjuangkan kemerdekaan 1445 itu tidak pakai bendera Muhammadiyah, tapi juga andil itu. Dan konteksnya ketika itu kan harus berperang. Tapi konteks sekarang sabilullah ya tidak boleh dimaknai apa? Berperang dengan mengangkat senjata. Karena kita kan negara aman, Pak. Saya pernah diminta oleh Bagas Bangpol, Pak, untuk ngasih sarasian, temanya itu istilah secara singkat bicara tentang radikalisme. Itu meskipun saya tahu, Pak, ini proyek, tapi kan kita harus masuk di dalam itu. Paling enggak memberikan perspektif yang berbeda. Yang diundang itu banyak dari napi teroris, Pak. Mereka bercerita semua ayat jihad yang dalam Al-Quran itu dibawa konteksnya harus berperang. Kemudian target atau sasarannya itu semua orang yang berbeda ideologi atau penafsiran yang ia miliki, Pak. Pokoknya yang gak podo dengan ideologi kelompok-kelompok jihadi itu dianggap sudah apa? Keluar dari Islam. Itu kan berbahaya, Pak. Itu berbahaya gitu. Ya meskipun proyek apa, Pak? Deradikalisasi dan seterusnya itu proyek besar, Pak, itu. Ya disusupi orang-orang yang cari uang macam-macam, Pak. Tapi paling enggak ada, juga ada yang betul berkaitan dengan kelompok-kelompok yang memahami penafsiran jihad itu hanya melakukan apa? Perang itu dengan mengangkat apa? Senjata. Kemudian yang ditarget juga salah sasaran. Itu kan juga bahaya, Pak, gitu. Dan sehingga Muhammadiyah memahami sabilillah itu tidak hanya pemahaman yang sempit atau spesifik, tapi juga luas. Makna generalnya apa tadi? 3 tadi, feeding, schooling, healing. Yang menarik, Pak, saya telusuri cukup dalam ya. Saya sampai menemukan sebuah buku yang ditulis oleh Syekh Ahmad Surkarti. Pernah dengar, Pak? Syekh Kiwa, saya tengen dengar. Syekh Ahmad Surkarti, tokoh Al-Irsyad, Pak. Pernah dengar ya? Itu orang dari Sudan. Dulu asalnya Sudan. Ketika itu pernah ketemu Mbah Ahmad Dahlan. Ketika mereka berada dalam satu kereta gitu. Mbah Ahmad Dahlan dan Ahmad Surkarti itu di kereta itu berhadapan-hadapan, Pak, duduknya. Dari Jakarta ke Jogja. Ahmad Surkarti melihat Mbah Ahmad Dahlan itu kaget, Pak. Ada orang pribumi, Ahmad Surkarti ini dari Sudan, orang Arab. Ada orang pribumi kok bacaannya itu majalah Al-Manar. Ada yang mengatakan tafsir Al-Manar. Padahal majalah dan tafsir itu dulu sama kolonial Belanda itu pernah di-banned, Pak, pernah dilarang gitu. Itu pernah dilarang gitu. Dan tafsir Al-Manar yang mempengaruhi Mbah Ahmad Dahlan sampai Mbah Ahmad Dahlan mendirikan apa? Muhammadiyah. Sebab berdirinya Muhammadiyah kan ada faktor internal dan eksternal. Internal pemahaman Mbah Ahmad Dahlan terhadap apa, Pak? Surah Ali Imran ayat 104 wal takum itu, ayatnya Muhammadiyah. Iya, Pak ya. Pokoknya nggak ruang Muhammadiyah gak apal surat itu, berarti Muhammadiyahnya dipertanyakan. Kan guyonannya ayatnya Muhammadiyah, Pak, wal takum Yesus. Nah, Mbah Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah itu terinspirasi penafsirannya siapa? Abduh dalam Al-Manar, Pak. Mbah Ahmad Dahlan itu baca Abduh, baca karya-karya Abduh. Ahmad Surkarti itu heran bagaimana orang pribumi kok bacaannya kok bacaan-bacaan yang apa, Pak?
Yang di situ pemikiran tajdid, pemikiran islah, reformis, Pak, itu. Sehingga terjadi diskusi antara siapa? Bayi Ahmad Dahlan dengan Syekh Ahmad Surkati. Sehingga ketika perumusan masalah 5, Bayi Ahmad Dahlan sudah meninggal. Sudah meninggal atau belum, Pak? Ini kan 1938. Bayi Ahmad Dahlan meninggal tahun berapa, Pak? Iling toga ya. 19 berapa, Pak? 23, ya betul. Penting, Pak, penting itu. Soalnya kan ada kitab fikih jilid 3, jenengan tahu ya? Fikih Pegon, Pak, yang dipopulerkan oleh tetangga sebelah yang dulu dipecat itu loh, Pak, jadi PW. Tahu tuh ya? Nggak enak saya mau menyebut itu. Sing provokator, Pak, sering menyerang Muhammadiyah itu. Sing jenengan sendiri, Pak, yang nyebut, saya mau mancing, Dok. Itu kan bukan menemukan ya. Kitab itu memang ditemukan, ada namanya kitab fikih jilid 3. Itu dikampanyekan di Bojonegoro, Pak. Karena orang Bojonegoro awam-awam nggak tahu sejarah, dia bilang iki loh tulisannya Mbah Yai Ahmad Dahlan. Padahal di covernya, di kolofonnya itu nggak ada tulisan Mbah Yai Ahmad Dahlan. Saya punya bukunya itu, nggak ada. Ya memang kebetulan dipublish oleh Taman Pustaka. Buku itu terbit tahun 1925, Pak. 1925. Isinya ya Muhammadiyah jek usoli, jek kunut, subuh. Terus apa, Pak? Nyenggol wong wedok ya batal, Pak. Nyenggol wong wedok batal tuh. Kalau orang wudu nyenggol perempuan yang bukan mahram batal gitu. Terus pokoknya sama dengan yang di masyarakat gitu. Sama kiai tersebut kilos pokoknya agar jek melok ajaran Islam Nusantara ya jek bener, Pak. Bayi Ahmad Dahlan ngaji ning Mekah. Sing jadi masalah man ba'dahum wong sak badane Bayi Ahmad Dahlan kaya jenengan-jenengan ilmune gak jelas, Pak. Apa maneh dianggap melenceng dari ajarannya Bayi Ahmad Dahlan. Kitab itu bukan karya Bayi Ahmad Dahlan. Mau Bayi Ahmad Dahlan meninggal tahun berapa, Pak? 1923. Kitab tadi 1925. Punya orang mungkin toh, Pak, itu memaksakan kesimpulan. Bukan karyanya Bayi Ahmad Dahlan kok dibilang karyanya siapa? Iya, Ahmad Dahlan itu. Nah, kembali ke tadi, Pak. Jawaban Syekh Ahmad Surkati itu secara umum beliau juga menekankan fisabilillah dalam konteks sekarang itu maknanya tidak mengangkat senjata, memiliki makna umum tadi. Semua hal yang baik, semua kegiatan sosial itu dinilai fisabilillah. Tapi beliau tulis dalam bahasa Indonesia, Pak. Meskipun beliau orang Sudan, tapi yang nulis ini sekretarisnya, bukan Syekh Ahmad Surkati sendiri. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Sehingga kesimpulan kita, ma huwa sabilullah itu memiliki 2 makna. Makna khusus yaitu al-jihad fil qital, yaitu jihad dalam perang. Tapi perang ini harus ada syarat dan rukunnya, Pak. Kalau konteks sekarang kita berada di Darussilmi itu enggak boleh apa? Perang, dan harus dideklarasikan oleh negara. Ketika masa penjajahan, Mbah Hasyim Asy'ari mengeluarkan apa, Pak? Resolusi jihad. Itu kan konteksnya musuh kita jelas. Kalau konteks sekarang nggak bisa. Jadi jihad itu tidak jihad dalam arti berperang, nggak mudah untuk diterapkan, Pak. Ada beberapa syaratnya. Itu makna khusus. Makna umum, makna apa? Umum
Tadi kata Kiai Haji Mas Mansur apa? Jami'u abwabil khair, semua hal yang baik yang diridhoi oleh Allah, tujuannya apa? Li'ilai kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah, walitanfidhi ahkamillah, yang kedua untuk merealisasikan hukum-hukum Allah. Ketika kita di Muhammadiyah kayak jenengan kesini, itu jihad atau enggak Pak? Fisabilillah atau enggak? Fisabilillah Pak. Oh, di dalam hadis Anas ibn Malik Pak, jenengan cek di Sunan Tirmidzi ya. Rasulullah bersabda, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fisabilillah hatta apa? Yarji'a. Siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka dia fisabilillah sampai apa? Kembali pulang. Jenengan talabul ilmi. Jenengan menghidupkan ranting. Fisabilillah atau enggak Pak? Fisabilillah gitu. Ikut andil dalam kajian ranting di PCM Pucuk, krisis mubalek. Wis bangun masjid Pak, problem-problem di Muhammadiyah Pak yang sering muncul. Bangun masjid Muhammadiyah itu semangat Pak. Nek mau bangun masjid enteng bagi warga Muhammadiyah. Tapi yang susah itu meramaikan dan memakmurkan masjid. Bangun masjid harus ada Jumatan. Jumatan problemnya enggak ada 40 orang, sah atau enggak ya Pak? Kalau di sini ada ya, kata di masjid itu biasanya lebih. Tapi di sebagian ranting Muhammadiyah itu enggak ada 40 orang Pak. Saya kemarin itu dibilangi ke PDM Bojonegoro Pak Suwito ya. Ustadz, ini ada salah satu ranting mau minta fatwa, tapi saya sarankan ke majelis tarjih karena yang membidangi. Ada Masjid Muhammadiyah, warganya itu yang mau ikut Jumatan itu hanya 6 orang. Itu Jumatan atau duhur saja gitu. Karena ini ranting baru Pak, itu hanya 6 orang. Jenengan kira-kira jawaban Jumatan atau enggak Pak? Nemu kok. Khotibnya pira Pak? Nanti yang satu khotib, berarti jamaahnya tinggal 5 Pak. Gitu. Ya kalau konsisten nggak apa-apa Pak, tapi nanti khotibnya yang bisa karena krisis mubalek misalnya, yang bisa khutbah hanya 1, yang lainnya jadi penonton mustami saja gitu. Kebetulan berhalangan, Jumatannya bubar kan ya jadi repot Pak itu. Nah itu kadang-kadang problem di Muhammadiyah itu. Jadi punya masjid tapi nggak punya mubalek. Imam juga nggak ada. Gitu. Tapi bukan di PCM Pucuk, semua Pak itu. Semua apa di kalangan Muhammadiyah itu problem itu. Sehingga Muhammadiyah sebagai harokatul tajdid itu ya harokatul ilmi, gerakan ilmu. Kalau harokah Islamiyah, harokah da'awiyah, gerakan sosial, insya Allah kita sudah luar biasa Pak. Dan aset Muhammadiyah yang baru beredar Pak, jangan ngikuti ya. Itu kan Muhammadiyah organisasi terkaya Pak itu, bangga kita. Tapi bukan berhenti di situ saja. Sekarang yang paling penting adalah membenahi Muhammadiyah sebagai harokatut tajdid, gerakan pembaruan. Sehingga itu bukan slogan saja, tapi betul-betul menjadi jiwa gerakan apa? Muhammadiyah. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Terus sekarang. Berarti sabilullah itu maknanya kan luas ya. Di TJA tanya jawab agama. TJA ngertos Pak ini. Tanya jawab agama. Isinya apa? Fatwa tarjih. Jadi ada HPT itu ada HPT jilid 1 dan 3. 2 belum terbit Pak. Beberapa putusan terbit tapi parsial, belum lengkap.
Ada TJA, tanya jawab agama, isinya Pak, ada berapa jilid Pak? Sing pun gadah sinten? Berapa jilid Pak? Ada 9 jilid Pak. 9 jilid Pak. Sudah banyak, produk tarjih itu sudah banyak. Cumanya sosialisasinya yang kurang. Kembali ke tadi ya, Muhammadiyah sebagai penerima zakat ini di TJA ya. Sekarang lahir lazismu. Fatwa ini sudah keluar sebelum berdiri lazismu. Boleh atau enggak Pak organisasi mengelola zakat? Hah? Dan sabilullah itu kalau Fathul Mu'in bilang apa? Asnaf 8 itu kan ada yang fi sabilillah. Dipahami Fathul Mu'in maknanya apa? Maknanya itu al-qaim bil jihad mutatawwi'an. Orang yang jihad mengangkat senjata tapi tidak digaji oleh negara. Ada Pak asnaf ini sekarang? Enggak ada. Enggak ada toh? Jadi sudah enggak ada, wong kita ada tentara tapi digaji negara gitu. Sukarela enggak ada karena kita tidak dalam kondisi perang. Di kitab Madzhab Syafi'i semuanya bilang gitu. Kecuali Imam Al-Qofal Pak. Imam Al-Qofal itu banyak disalahkan ketika memaknai kayak Muhammadiyah yang disebut sabilillah itu ya semua hal yang baik gitu. Tidak hanya dimaknai perang. Sehingga Bahsul Masail Pak, saya punya itu. Saya ikuti mengalami pergeseran makna. Padahal Mbah Ahmad Dahlan sejak dulu ini progresifnya Muhammadiyah Pak. Memaknai sabilillah itu tidak sempit dengan hanya berperang. Kan Muhammadiyah kan tajdid Pak. Mbah Ahmad Dahlan sudah menggunakan hisab, ya atau enggak? Iya. Padahal di kitab-kitab Madzhab Syafi'i namanya hisab itu bid'ah. Ditambah sekarang kelompok apa Pak? Kelompok yang suka bid'ah-bid'ahkan Islam itu. Saya nggak mau nyebut. Muhammadiyah sekarang sudah ditanfid KHGT, kalender Hijriah Global Tunggal, sehingga one day one death Pak. Satu hari ya satu tanggal. Itu harapan Muhammadiyah meskipun butuh perjuangan yang cukup panjang Pak. Sehingga permasalahan yang berkaitan dengan itu selesai. Padahal umat Islam itu kan sepakat Pak. Idul Fitri 1 Syawal, Idul Adha 10 Dzulhijjah. Tapi di Indonesia kok harinya beda. Hah? Padahal sejak dulu sepakat Pak kita. Idul Fitri 1 Syawal, Idul Adha 10 Dzulhijjah. Puasa Arafah dengan wukuf itu kan juga Arafah itu tanggal 9, wukuf tanggal 9, harinya kok beda kadang-kadang. Problemnya karena kita belum punya kalender global. Nah ini juga jihad, ini juga apa? Jihad. Mbah Ahmad Dahlan sudah pakai hisab dulu, meskipun belum ditemukan Pak hisabnya Mbah Ahmad Dahlan itu apakah hisab hakiki wujudul hilal kayak yang dipedomani oleh majelis tarjih sekarang kan? Belum ada keterangan Pak. Kemudian Mbah Ahmad Dahlan ini di bukunya Kiai Haji Raden Hajid ya, itu sudah mengkritik tentang praktek sholat qobliyah Jumat Pak. Sebagaimana Madzhab Syafi'i, yaitu sebelum Jumatan ada qobliyah setelah adzan pertama. Padahal di zaman Nabi itu adanya satu kali ketika khotib sudah naik mimbar. Berarti kan nggak ada sholat qobliyah Pak. Kalau sebelum khotib naik mimbar itu ada, bisa disebut sholat intidhar, sholat sunnah mutlak. Kalau masih waktu sholat duha ya boleh. Tapi tidak ada qobliyah kayak qobliyah zuhur. Nggak ada Pak. Adzan Jumat 2 kali itu juga dibahas oleh tarjih ya. Tapi Mbah Ahmad Dahlan di bukunya Kiai Haji Raden Hajid itu sudah mengkritik
Ya meskipun adzan Jumat 2 kali itu kan dipraktekkan di zaman siapa? Utsman ibn Affan. Itu pun ala zawra, Pak. Ala zawra itu apa? Di atas menara yang ada di pintu pasar. Kalau sekarang adzan yang pertama atau adzan kedua, bisa juga disebut adzan ketiga, tapi maksudnya adzan yang pertama itu dilakukan di mana, Pak? Di masjid ya, bukan di pasar ya. Kalau prakteknya Utsman kan di pasar, Pak. Yang kedua, Pak, yang kedua, kita di zaman modern itu kan waktu sudah jelas toh ya. Waktu sudah jelas toh ya. Sehingga kalau waktu Jumat ya jelas gitu. Kita nggak perlu adzan pertama untuk ngasih tahu orang-orang supaya cepat mendatangi masjid. Sehingga Muhammadiyah tidak mengamalkan adzan Jumat 2 kali, cukup sekali. Itu di zaman Muhammadiyah, di zaman Bayi Ahmad Dahlan. Nanti sholat id di lapangan, Pak. Kalau menurut madzhab Syafi'i sholat id itu di mana? Yang lebih baik? Di masjid itu, karena masjid itu tempat yang terbaik. Tapi praktek Nabi itu hanya sekali melakukan sholat id di masjid. Itu pun kata hadis Abu Hurairah, nanti jenengan cek di Bulughul Maram ya. Asabahum matorun, ketika itu terjadi hujan. Muhammadiyah 1925 sudah mengawali praktek sholat id di lapangan. Itu ditentang, Pak, oleh Belanda dan juga bertentangan dengan madzhab Syafi'i. Muhammadiyah juga sudah memperbolehkan khutbah dengan bahasa bumi putra, Pak, atau bahasa Indonesia, atau bahasa apa? Jawa. Jenengan baca Fathul Mu'in, nanti keterangan Fathul Mu'in apa? Wasyurita fihi ma arabiyah, wasyurita lan din syaratake fihi ma ing dalam khutbah loro apa arabiyatun, bahasa Arab. Madzhab Syafi'i, Pak, khutbah itu rangkaian ibadah dalam sholat Jumat harus mengikuti tuntunannya Nabi. Saya tanya, Pak, Nabi itu khutbahnya bahasa apa? Bahasa Arab. Dan saya yakin, Pak, kalau salah jenengan boleh protes saya, Nabi tidak pernah khutbah dengan bahasa Indonesia apalagi bahasa Jawa. Insya Allah benar 100%. Betul atau enggak, Pak? Ya iyalah. Lanjut dengan khutbah pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia, kuwi nderek sapa, Pak? Nderek Nabi. Nabi khutbahnya bahasa Arab. Nah, Muhammadiyah, Pak, memahami inti dari khutbah itu apa? Ruh khutbah itu apa? Nasihat. Kalau nasihat harus apa? Bilisani qaumihim, dengan bahasa yang dipahami gitu. Sehingga Muhammadiyah berpikirnya, Pak, inti khutbah memberikan nasihat, berarti nasihat harus bisa dipahami oleh jamaah, sehingga boleh khutbah dengan bahasa selain bahasa Arab. Tapi Tuban itu kabupaten sing di sini ada kadung. Nah, Tuban itu kabupaten sing kolot, Pak. Kolotnya maksudnya apa? Khutbah itu harus bahasa Arab. Kan hanya barusan saja Tuban itu sekarang mulai menerima khutbah itu dengan bahasa apa? Bahasa Indonesia atau bahasa Jawa ya. Oke. Nah, artinya Muhammadiyah itu gerakan tajdid itu luar biasa, Pak. Luar biasa itu. Bayi Ahmad Dahlan di masa-masa itu saja juga sudah berpikir ke depan dan melampaui apa? Zamannya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini waktunya ada tanya jawab atau enggak? Ada atau enggak, Pak? Hah? Enggak, ini ada, saya tutup terus tanya jawab. Kalau enggak saya lanjutkan gitu. Hah? Oh, sholat dulu ya. Sampai sholat ya.
Dilanjutkan? Oh selesai. Oh gitu, ya. Oke, mungkin saya sudah azan, Pak. Saya cukupkan dulu ya. Nanti dilanjut di sholat asar ya. Mungkin itu dulu, nanti kita lanjutkan setelah sholat asar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.